Pernah nggak kamu baru ngobrol sebentar dengan seseorang, tapi entah kenapa langsung merasa percaya, setuju, bahkan melakukan sesuatu tanpa merasa dipaksa? Rasanya seperti keputusan itu muncul begitu saja, alami, tanpa tekanan. Kalau kamu pernah mengalaminya, bisa jadi kamu sedang menjadi bagian dari sesuatu yang disebut conversational hypnosis. Tapi, apa sebenarnya conversational hypnosis itu? Apakah ini benar-benar ilmu yang sah atau sekadar trik murahan yang sering dipakai untuk menjual pelatihan motivasi? Conversational hypnosis atau sering juga disebut covert hypnosis adalah proses memberikan sugesti secara tidak langsung saat percakapan sehari-hari berlangsung. Tujuannya adalah memengaruhi pikiran bawah sadar lawan bicara tanpa mereka sadari. Teknik ini memang berbeda dengan hipnosis klasik yang identik dengan mata tertutup, suara monoton, dan hitungan mundur. Salah satu tokoh penting di balik pengembangan teknik ini adalah Dr. Milton H. Erickson, seorang psikoterapis dan hipnoterapis asal Amerika Serikat. Ia memperkenalkan pendekatan hipnosis yang lebih halus, dikenal dengan istilah Ericksonian hypnosis atau indirect hypnosis, di mana sugesti disampaikan lewat cerita, metafora, dan bahasa ambigu yang memancing interpretasi sendiri dari pendengarnya. Beberapa teknik populer dalam conversational hypnosis antara lain pacing and leading, di mana komunikator menyamakan diri dengan kondisi mental lawan bicara, lalu secara perlahan memandu arah pembicaraan. Ada juga embedded comments, yaitu perintah yang disisipkan secara halus dalam kalimat biasa. Storytelling dan penggunaan metafora juga menjadi senjata utama, karena cerita lebih mudah menembus filter pikiran sadar dan langsung memengaruhi bawah sadar. Dalam dunia NLP, teknik ini dikenal sebagai Milton Model, yaitu penggunaan bahasa yang ambigu dan fleksibel untuk membuka ruang interpretasi pada pikiran lawan bicara. Lantas, apakah conversational hypnosis hanya sekadar teori atau benar-benar didukung oleh sains? Penelitian di bidang neuroscience dan psikologi menunjukkan bahwa hipnosis memang memberikan perubahan nyata pada otak manusia. Studi dari Stanford University School of Medicine pada tahun 2016 misalnya, menemukan bahwa hipnosis bisa mengubah koneksi otak di area kontrol perhatian, kesadaran diri, dan pemrosesan konflik. Data dari EEG dan fMRI menunjukkan adanya penurunan aktivitas pada default mode network, yaitu bagian otak yang aktif saat kita berpikir kritis dan sadar penuh. Sebaliknya, terjadi peningkatan aktivitas di anterior cingulate cortex dan dorsolateral prefrontal cortex yang berperan dalam menerima dan memproses sugesti dari luar. Penelitian lain, seperti yang dicatat oleh Hammond 1960, Yapko 2010, dan Kirsch 1995, juga menegaskan bahwa hipnosis memang efektif dalam terapi klinis dan pengelolaan berbagai kondisi psikologis. Bagaimana sebenarnya conversational hypnosis bekerja? Prosesnya dimulai dengan membangun rapor atau rasa nyaman dan kepercayaan dengan lawan bicara. Setelah itu, komunikator melakukan pacing, yaitu menyelaraskan komunikasi dengan kondisi mental lawan bicara. Jika sudah selaras, barulah dilakukan leading atau mulai memandu arah pembicaraan ke tujuan yang diinginkan. Sugesti diberikan secara halus, baik lewat kata-kata, intonasi, maupun gestur tubuh. Ketika lawan bicara mulai masuk dalam trance ringan atau kondisi sedikit berbeda dari kesadaran biasa, pikiran bawah sadar mereka menjadi lebih terbuka menerima informasi tanpa filter kritis. Ibaratnya, jika pikiran sadar adalah satpam, maka conversational hypnosis adalah cara berbicara yang membuat satpam itu ngantuk sebentar, sehingga kamu bisa masuk ke dalam dan memengaruhi pikiran bawah sadar. Menariknya, teknik serupa ternyata juga ada dalam tradisi timur dan lokal. Di India dikenal mantra dan vasyikaran, yaitu pengulangan verbal untuk memengaruhi mental. Yoga Nidra juga menggunakan relaksasi mendalam yang mirip trance. Dalam tradisi Tiongkok, praktik seperti Qigong dan meditasi Tao melibatkan pernapasan dan visualisasi untuk mencapai kondisi bawah sadar. Dalam Islam, zikir dan tafakur adalah bentuk repetisi dan refleksi yang mendalam, bahkan sudah digunakan dalam terapi PTSD. Di Jawa dan Bali, praktik seperti jamasan, tirakat, dan wirid juga berbasis sugesti dan komunikasi simbolik dengan energi bawah sadar.
Namun, penting untuk membedakan fakta dan hoax. Conversational hypnosis diakui dalam terapi klinis, coaching, dan resolusi konflik. Tapi, klaim seperti hipnosis untuk menembak gebetan atau menjual apapun dalam 5 detik adalah tidak etis dan tidak ilmiah. Demikian juga, mitos bahwa seseorang bisa sepenuhnya mengontrol pikiran orang lain tanpa izin adalah berlebihan. Apakah conversational hypnosis aman? Jawabannya, ya, selama digunakan secara etis dan bertujuan baik, seperti meningkatkan komunikasi, membantu orang melepas trauma, memberi afirmasi positif, atau meningkatkan public speaking dan pengaruh profesional. Jadi, apakah conversational hypnosis itu fakta atau hoax? Jawabannya, fakta ilmiah, asalkan digunakan dengan pemahaman dan etika yang benar. Bahasa dan komunikasi punya kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Pernahkah kamu merasa dihipnotis lewat obrolan? Bagikan pengalamanmu dan terus ikuti pembahasan menarik seputar pikiran bawah sadar, mind hacking, dan teknologi pengaruh sosial.